Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kabar baik dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak kenal maka sayang, betul kan? Maka izinkan dari itu untuk memperkenalkan diri. Saya Bayu Tri Haryana, mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi akademi nurse semester 7. Ya, sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya untuk berterima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, Ibu Dr. Gigi Emilia Christina Hutagaul Mars, atas apa yang telah beliau lakukan kepada kami, atas kesabaran beliau mendidik kami hingga kami bisa ke tahap akhir seperti ini. Ya, video kali ini juga guna untuk memenuhi tugas ujian akhir kami. Nah, sebelum kita memasuki isi dari konten ini, saya turut berduka cita. Saya ingin berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas tragedi yang tidak kita mau dan benar-benar kita tidak duga, atas tragedi dari pesawat Boeing Sriwijaya Air SJ182. Semoga para korban dalam meninggal husnul khotimah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan semoga dijadikan syahid insyaallah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan keluasan dada dan hati sehingga bisa menerima kepulangan para korban. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu, atau lebih tepatnya sharing time ya teman-teman. Jadi kita tidak saling menggurui, tapi saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk berbagi ilmu. Apa sih ilmu yang akan di-sharing kepada teman-teman? Nah, terkait dengan mitigasi bencana. Nah, jadi teman-teman pernah tidak sih mendengar mitigasi bencana? Nah, jadi mitigasi bencana itu intinya adalah ketika kita terjadi bencana, ya, kita nggak duga-duga. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan yang lebih matang. Guna untuk apa? Untuk menekan kerugian dari harta, benda, bahkan korban. Jadi gimana caranya biar ketika ada kejadian bencana seperti itu, kita udah siap secara rencana, terus apa yang akan dilakukan, terus juga kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita juga sudah siap secara bahasa itu sudah terstruktur ya teman-teman. Jadi mitigasi bencana itu untuk menekan itu semua. Nah, mitigasi bencana, ngomongin bencana, nah bencana itu umumnya itu terbagi dua teman-teman. Umumnya ya, walaupun sebenarnya ada banyak, apalagi menurut undang-undang. Nah, pada umumnya itu bencana dikategorikan menjadi dua, bencana alam dan bencana non alam. Nah, bencana alam itu seperti fenomena yang lagi trending topik, badai El Nina. Nah, di Spanyol dulu juga ada namanya badai El Nino teman-teman. Ya, jadi kalau orang Spanyol tuh El Nino, kalau orang Asia El Nina ya, enggak juga ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bencana alam itu yang disebabkan oleh alam sehingga menyebabkan bencana kayak gempa bumi, terus kayak erupsi, banjir bandang. Nah, itu adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh alam. Tanah longsor juga termasuk ya teman-teman. Nah, selain itu ada juga bencana non alam. Nah, bencana non alam ini seperti kegagalan modernisasi. Jadi kita pengen kayak Amerika, tapi kita gagal dalam melakukan hal tersebut. Misalnya kita kayak pengen jadi negara Doraemon di abad ke-21, tapi kita belum siap. Atau kegagalan teknologi. Kayak waktu di Lebanon terjadi ledakan petasan. Nah, selanjutnya juga ada pandemi. Nah, pandemi ini termasuk bencana teman-teman. Nah, bencana ini dikategorikan sebagai bencana non alam. Ya, jadi semua pandemi ini kita nggak ada yang mau, makanya dinamakan bencana non alam. Nah,
bicara tentang pandemi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam. Jadi kita akan 3 menit lebih dalam bersama Corona. Oke teman-teman, jadi kita semuanya udah tahu ya Corona itu seperti apa menakutkannya. Nah, jadi kita lihat langsung ya datanya. Oke. Jadi menurut data dari Satgas, teman-teman bisa lihat sendiri di beranda Satgas covid19.go.id. Di sini secara global itu sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 DJ teman-teman, di 223 negara. Ini sungguh angka yang tinggi sekali. Nah, sedangkan di Indonesia ada sekitar 1 2 3 berarti 836.718 yang positif. Nah, jadi tentu ini tidak bisa digolongkan sebagai bencana ringan ya teman-teman. Jadi jangan sepelekan. Nah, untuk data dari Kabupaten Bekasi ya, kita ke Jawa Barat dulu. Nah, di sini sudah masuk di Jawa Barat 99.000 per hari ini. 99.045 jiwa. Nah, naik 1.475 yang terkonfirmasi. Sedangkan update di bekasikap.go.id, di sini ada sekitar 598 orang ya jumlah kasus aktif di Kabupaten Bekasi, 598 orang. Nah, jadi apa sih COVID-19 itu? Jadi ini tuh penyebabnya itu karena SARS-CoV ya. Jadi ini namanya virus corona. Nah, dia menyerang pernafasan, sistem pernafasan. Nah, makanya karena dia menyerang pernafasan, berarti ditularkan melalui apa? Nah, yang menyangkut dengan pernafasan seperti hidung, mulut. Nah, kenapa tangan? Nah, karena misalnya tangan kita misalnya batuk, tidak pakai masker atau bersin, nah itu akan menempel di tangan. Nah, makanya kita harus rajin mencuci tangan. Makanya untuk kita masyarakat awam yang tidak terlalu mengerti ilmunya harus lebih mengutik lebih dalam. Nah, terutama yang lagi viral itu ini apa namanya teman-teman? Face shield. Nah, ini face shield. Jadi gini teman-teman ya, kenapa sih lagi viral nih face shield di pertivian? Mantap jiwa. Nah, jadi face shield ini jika tidak pakai masker, dia tetap akan menyebar. Kenapa? Karena di beberapa literatur, nah yang dikatakan Dr. Tompi juga, bahwa virus corona juga akan berterbangan di udara, gitu ya. Jadi misalnya kita tidak menggunakan masker, itu akan tetap berterbangan di udara. Jadi kita cuma pakai face shield doang tanpa menggunakan masker, nah itu akan terbang di udara selama beberapa menit. Nah, untuk itu percuma kalau misalnya kita pakai face shield tapi tidak pakai masker. Nah, untuk itu kita lagi viral nih ya. Kenapa sih? Kan face shield juga sama aja. Nah, face shield itu untuk menghindari kontak langsung dari droplet. Nah, kalau misalnya droplet udah hancur ya, nah terus airborne ya gitu ya. Kayak misalnya ada mikro yang lebih kecil daripada droplet. Nah, itu disebutnya aerosol. Jadi aerosol itu ya, itu mikrobakteriumnya itu lebih kecil dibandingkan droplet. Jadi kalau droplet itu kayak percikan air liur, kayak gitu ya. Kita bersihin. Nah, yang lebih kecil lagi dari cipratan air liur itu namanya tadi apa teman-teman? Ya, betul. Nah, jadi kita harus tahu ya teman-teman bahwa menggunakan face shield tanpa menggunakan masker itu sama aja bodong.
ya bohong ya. Ya baik teman-teman, jadi kalau semisalnya kita mau berpergian seperti ini, di rumah juga WHF sambil pusing-pusing buat mikirin biaya nikah. Aduh, harus semangat biar imunitas terjaga. Ya walaupun sambil dagang, aduh kecipretan. Ya nggak apa-apa, yang kecipretan juga. Ya, kita sambil dagang harus bersemangat, tapi jangan lupa menggunakan masker. Ya, dagangnya juga santai juga. Jadi marah-marah, santai dong. Ya seperti itulah dagang, biar sedap wanginya. Mau sambil main juga boleh-boleh aja, sambil coveran, main ke rumah teman, nongkrong. Ya nggak apa-apa juga sih, asal tetap jaga jarak. Tuh kalau dia dekat-dekat udah tendang aja sono, suruh bubar. Oke? Apa ya? Ya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih, minum vitamin kayak Imunos ya, bukannya endorse. Ini biar kuat aja imunnya. Nah, terus juga harus minum yang banyak, yang nggak banyak juga, yang teratur intinya. Biar apa? Biar kuat. Gara-gara minum Imunos, bukan endorse, oke? Ya, teman-teman jangan sekali-kali makan gas ya. Jadi makan itu buah-buahan kayak gini biar sehat, oke? Ya, selain minum dan makanan yang bergizi dan minum vitamin, makan buah-buahan, nah salah satunya itu nih tidur kayak gini nih, tidur biar nyenyak dah. Nah, selain tidur biar nyenyak itu bisa meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh loh. Ribet banget dah ngomongnya. Nah, kayak gini tidurnya, tidur manja, manis, jangan lupa berdoa. Nah, kan kalau misalnya udah bangun, udah sholat subuh gitu, jangan tidur lagi, bangun olahraga juga penting. Nah kayak gitu. Nah ini ngomong-ngomong susah banget ini bukanya. Woi bantuin lah ini woi. Aduh ya. Jadi teman seperti itu ya, kalau kemana-mana ingat 3M. 3M apa? Empang bukan juragan empang, bukan juragan empang ya, itu dangdut koplo. Jadi 3M itu adalah menggunakan masker. Walaupun kita pakai face shield, tapi tetap harus pakai masker. Kayak misalnya di Alfa itu tertulis ya di depan pintu Alfa, kunci ganda. Untuk apa? Agar tidak diambil oleh maling. Nah, jadi seperti itu menggunakan face shield dengan menggunakan masker. Jadi double protection. Seperti itu ya teman-teman. Beda kalau misalnya kita memakai face shield tapi tidak memakai masker, karena ada droplet, bahkan di situ ada aerosol yang berterbangan di udara sama beberapa menit. Jadi percuma ya kalau misalnya kita pakai face shield aja. Nah, jadi menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi ingat selalu pesan ibu. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, cuci tangan pakai sabun. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya. Semoga banyak manfaat yang diambil. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan data, saya mohon maaf, tapi data ini bisa saya pertanggungjawabkan. Dari saya Bayu Tri Haryana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jangan sampai tertular.